Ini kejadiannya di Lamongan. Ini ya video Ketua MUI Lamongan ya. Dan ternyata saudara bisa baca ya, CABULI ya. Dan ini juga informasi juga dimuat ya. Jadi banyak yang memuat informasi ini, diduga CABULI ya. Ketua MUI dekat Lamongan ditangkap polisi. Baik, kita akan bahas topik ini Sobat Waras. Jangan lupa di share, di like dulu ya video ini. Shalom, teman-teman semua dimanapun kita berada. Saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari. Ini kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan kembali berjumpa lagi di channel kita. Ini yaitu Gereja YouTube. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana diduga cabuli 3 anak guru ngaji di Lamongan dipolisikan. Seorang guru ngaji berinisial R, 68, di Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, dilaporkan ke polisi. R diduga melakukan pencabulan terhadap 3 santrinya yang masih berusia 8 tahun. Korban masing-masing berinisial KS, NA dan NS. Kasat Reskrim Polres Lamongan AKP Pertama Met Suryadinata mengatakan, kasus dugaan pencabulan yang menimpa korban itu terjadi pada Desember 2023 lalu. Lokasi kejadiannya di rumah pelaku sekitar pukul 15 WIB atau saat korban sedang mengaji. Polisi yang menerima laporan kasus dugaan pencabulan pada Khamis 4 Januari 2024 itu kemudian mendatangi rumah kepala desa. Di rumah tersebut sudah ada si ibu korban. Kepada polisi, si mengaku bahawa anaknya KS menjadi korban pencabulan. Selain korban saudari KS, ada korban yang lainnya adalah saudari NA dan NS yang juga mengaji di rumah atau pondok milik pelaku, kata Pertama Met Suryadinata, Jumaat 5 Januari 2024. Polisi yang menerima laporan kasus dugaan pencabulan pada Khamis 4 Januari 2024 itu kemudian mendatangi rumah kepala desa. Di rumah tersebut sudah ada si ibu korban. Kepada polisi, si mengaku bahawa anaknya KS menjadi korban pencabulan. Selain korban saudari KS, ada korban yang lainnya adalah saudari NA dan NS yang juga mengaji di rumah atau pondok milik pelaku, kata Pertama Met Suryadinata, Jumaat 5 Januari 2024. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Baik, kita akan kembali ke topik yang akan kita bahas. Dan saya juga kaget ya atas informasi ini. Ini dia informasinya ya. Ya. Ini diduga ya CABULI ya. 3 ya anak Ketua MUI dekat Lamongan ditangkap polisi. Ya, ini kejadiannya di Lamongan ya, dan saya belum dengar ya pernyataan Anwar Abbas terkait hal ini ya. Bung Anwar, ya mana suaranya ini Bung Anwar ya? Suaranya kita belum dengar ya pernyataan Bung Anwar ya atas persoalan ini ya. Ya, sepertinya ini menjadi mencoreng lagi ya MUI. Ini Lamongan ya. Saya akan ini informasinya, Polres Lamongan itu menangkap ya Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ya, ini di Kecamatan dekat Kabupaten setempat pada hari Jumat minggu lalu ya, 5 Januari 2024. Pelaku diduga ya melakukan itu ya, CABULI itu kawan-kawannya itu terhadap 3 ya anak di bawah umur ya. Kini menjalani pemeriksaan intensif ini Polres Lamongan.
Pelaku diketahui berinisial R. Usianya sudah 68 tahun ya. Jadi ketua MUI ini di Lamongan ini usianya sudah 68 tahun. Selain menjadi ketua MUI kecamatan ya Dekat ya, pelaku juga merupakan pengasuh pondok taman pendidikan Al-Quran. Wow. Pelaku juga merupakan pengasuh pondok taman pendidikan Al-Quran TPQ. Itu di Kecamatan Dekat Lamongan. Jadi namanya bukan Kecamatan Dekat Lamongan, tapi Kecamatan Dekat. Jadi ya nama kecamatannya unik ya. Nama kecamatannya Dekat, Kecamatan Dekat. Ya, Kecamatan Dekat ini ada di Lamongan. Ya, ya ini kawan-kawan. Iya, salah satu saat Reskrim Polres Lamongan, AKP Imade Suryadinata mengatakan terungkapnya kasus tersebut setelah salah satu korban mengeluh sakit saat buang air kecil. Wah, kasihan ya. Mereka itu masih sekolah dasar ya. Karena hal ini, orang tua korban kemudian menanyakan yang terjadi. Korban kemudian mengaku dicabuli oleh pelaku, yaitu pengasuh ketua MUI tadi ya. Kasus ini diketahui setelah salah satu korban menceritakan kepada orang tuanya dan mengeluhkan bagian intimnya sakit saat buang air kecil, jelasnya kepada GTV. Ya, lanjut Imade Suryadinata. Dari pengakuan ini kemudian muncul dua korban lagi yang mengalami kejadian serupa. Kejadian ini selanjutnya dilaporkan ke Polda kepada pihak desa dan pihak kepolisian. Pelaku pun sempat dijemput paksa polisi di rumahnya. Ya, sejauh ini korban 3 anak di bawah umur kita masih lakukan pendalaman imbuhnya. Hingga kini petugas masih terus melakukan penyelidikan kepada pelaku dan korban. Bahkan tidak menutup kemungkinan masih ada lagi warga yang menjadi korban. Ya sangat prihatin kita ya dengan kejadian serupa seperti ini. Ya terjadi berulang-ulang ya. Bahkan ini terjadi hampir setiap minggu ya. Setiap bulan ya. Hampir setiap bulan dan saya tidak tahu ya. Apalagi ini program-program dari Papres ya, Capres-Cawapres ini ya. Ada yang dana abadi untuk pesantren ya, ada juga yang dana untuk seperti Mahfud MD mengatakan bahwa Indonesia itu akan maju kalau bersatu ya dengan keislaman. Ya, tapi kalau orang-orang model seperti ini, ya aduh bisa berbahaya juga negara kita ini kawan-kawan ya. Ya saya juga nggak tahu ya langkah apa yang akan dilakukan oleh Menteri Pendidikan. Kalau kejadian-kejadian seperti ini terus terjadi, ya generasi bangsa kita ini ya hancur ya, berantakan. Generasi bangsa kita ini ya akan mencetak generasi-generasi yang rusak ya, karena ya pelakunya ini ya, pelakunya justru ketua MUI lah, ya justru pelakunya ini selain ketua MUI dia juga ternyata seorang ini ya, pengasuh pondok taman pendidikan Al-Quran TPQ. Ya di Kecamatan Dekat Lamongan. Gimana menurut kawan-kawan? Ya kita memang perlu berdoa. Kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk generasi bangsa kita ini. Ya, untuk generasi bangsa kita ini ya banyak sekali ya. Generasi kita ini hancur, rusak. Dan pelakunya justru ya tokoh-tokoh agama yang kita anggap sebagai panutannya justru merusak ya. Ya semoga kejadian serupa tidak terjadi lagi. Ya dan yang menjadi heran, padahal pelakunya umurnya sudah 60-an tahun loh. Ya, siapa yang menjadi inspirasi dia kira-kira ya? Siapa yang dia contohi sampai seperti ini? Ya sampai umur sudah tua tapi masih doyannya sama anak-anak. Wah, kacau deh kalau begitu dah. Ya semoga ini diproses sungguh-sungguh oleh kepolisian dan kita doakan ya bangsa kita ini semoga cepat waras dan benar-benar dapat mengalami jamahan kasih Tuhan. Itu sih doa saya terus ya, Tuhan jamalah Indonesia ini supaya terjadi pertobatan,
bagi bangsa ini. Oke Sobat Waras, terima kasih ya. Apapun yang inspirasi dia ya, mungkin dia lakukan itu dia anggap ya memang gini kawan-kawannya. Buya Sakur sudah mengatakan bahwa apa ya, hukum di negara kita ini memang bertentangan dengan hukum agama gitu loh. Bertentangan dengan, apalagi dengan hukum agama Islam itu bertentangan. Mungkin di dalam agama mereka mungkin hal begitu hal yang tidak ada masalah, wajar-wajar aja, tapi kan hukum negara kan dia nggak boleh. Jadi makanya dia melanggar hukum negara. Mungkin saja hukum agamanya benar, tapi kalau hukum negaranya melanggar ya dia tetap dihukum juga kan. Kan ada tuh kata Buya Sakur video viral itu ya. Ada kawin paksa terhadap anak-anak itu sebenarnya nggak masalah. Itu memang syariah kata Buya Sakur. Ya, saudara, kalau nggak percaya cek aja. Nah, itu Buya Sakur mengatakan syariah nggak masalah kok itu. Ya itu kawan-kawannya. Itu dulu, salam waras. Jadi itu dia videonya teman-teman kita. Sudah mendengarkan bagaimana dia bisa menceritakan isi Alkitab terkait itu. Cerita Yesus dicobai oleh ahli Taurat dan Farisi dan Tuhan Yesus tahu isi hati mereka. Bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan video ini? Oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita. Semua, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Cukup Rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yak jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan. Kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa terjadi, 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan Rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.